Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Arif dari Forum News Network. Waktu yang menakutkan itu akhirnya tiba juga. Donald Trump, tokoh kontroversial dari Amerika itu kemarin dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Setelah sebelumnya dia pernah menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Jadi dia memang sempat menjadi Presiden satu periode dan kemudian dikalahkan pada periode kedua ketika dia mencoba maju lagi, kalah dengan Biden dari Demokrat dan sekarang dia kembali terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47 setelah mengalahkan rivalnya dari Partai Demokrat Kamala Harris. Dari berbagai pernyataannya dan juga masa jabatan yang pertama, yakni tahun 2017 sampai 2021, dipastikan ini Presiden Trump akan menerapkan kebijakan yang tidak hanya kontroversial tapi sangat-sangat keras. Karena itu jangan heran kalau beberapa waktu yang lalu kampus-kampus di Amerika, termasuk kampus-kampus top atau perguruan tinggi yang top di Amerika Serikat itu memperingatkan agar lebih dari 1 juta mahasiswa asing di Amerika Serikat itu membatalkan atau mempersingkat liburan musim dingin mereka kali ini ya. Dan diharapkan mereka segera kembali ke Amerika Serikat sebelum Trump dilantik. Para petinggi di kampus-kampus ternama di Amerika itu khawatir kebijakan imigrasi yang sangat ketat dari Presiden Trump seperti pada periode pertama pemerintahannya itu terulang lagi. Puluhan bahkan ratusan ribu mahasiswa dari negara tertentu terutama yang beragama Islam itu tidak bisa kembali ke Amerika Serikat dan tidak bisa meneruskan studinya. Larangan perjalanan itu pernah diterapkan bagi warga negara sejumlah negara ini pada pemerintahan Trump yang pertama itu antara lain Kirgistan, Nigeria, Myanmar, Sudan, Tanzania, Iran, Libya, Korea Utara, Suriah, Venezuela, Yaman, dan Somalia. Memang sebagian besar itu adalah negara-negara Islam. Kemudian ditambahkan negara-negara baru ke daftar ini adalah khususnya Cina dan India. Itu disampaikan dalam peringatan itu. Ini adalah waktu yang menakutkan bagi mahasiswa internasional, kata Pramat Pratap Misra, ini berusia 23 tahun, seorang mahasiswa dari India yang lulus dari jurusan politik Universitas New York tahun ini. Untungnya ya, masih untung nih, Indonesia tidak masuk dalam daftar panjang yang dibuat oleh administrasi pemerintahan Presiden Trump beberapa waktu yang lalu. Namun jangan terlalu senang dulu ya. Ternyata Indonesia itu sekarang termasuk dalam daftar negara yang dalam rencana pemerintahan Trump akan menjadi alternatif bagi relokasi 2 juta warga Gaza Palestina yang baru saja ini menarik nafas lega setelah gencatan senjata antara Israel dan pejuang Hamas. Dan gencatan senjata ini juga atas hasil cawe-cawe dari Presiden terpilih Trump. Anehnya kendati menjadikan Indonesia sebagai bagian dari rencana lokasi warga Gaza, namun calon Menteri Pertahanan Trump ternyata tidak tahu nama Indonesia. Bahkan untuk menyebutkan nama salah satu anggota dari 10 anggota ASEAN saja, salah satu negara maksud saya dari 10 anggota negara-negara ASEAN itu pun dia tidak tahu. Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengaku tidak tahu menahu rencana pemerintahan tersebut, apalagi diajak bicara. Ini benar-benar Amerika di bawah administrasi Trump itu menjadi negara yang sangat jumawa ya, menganggap mereka sebagai negara yang raksasa, bisa menjadi polisi dunia dan mereka bisa mengatur dunia sesuka hatinya tanpa harus bicara apalagi minta pendapat negara yang dimaksud. Ini termasuk soal rencana menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara relokasi warga Gaza, 2 juta warga Gaza itu. Kabar bahwa Presiden terpilih Amerika Serikat Trump akan merelokasi sementara disebutnya segitu ya, sekitar 2 juta warga Palestina ke Gaza termasuk Indonesia itu ini dilansir oleh NBC ya. Tetapi seperti disebutkan bahwa rencana itu masih dalam tahap diskusi oleh tim transisi Trump. Dan informasi tersebut disampaikan oleh salah satu pejabat tim transisi Trump dalam wawancara dengan NBC News. Awalnya itu utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, direncanakan mengunjungi jalur Gaza untuk menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Karena walaupun sudah gencatan senjata, tapi ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya itu masih berhak
untuk melakukan serangan terhadap Palestina. Bahkan ketika sudah disepakati gencatan senjata pun mereka pasukan Israel itu masih melakukan pembunuhan terhadap puluhan warga di Gaza. Nah, ini pejabat tersebut menyatakan Witkoff itu akan terus hadir di wilayah tersebut untuk beberapa minggu atau bulan mendatang guna menangani masalah yang muncul di lapangan. Tim transisi Trump dikabarkan mencari solusi jangka panjang untuk mencegah pemberontakan di Gaza. Salah satunya adalah rencana relokasi warga Gaza. Jika kita tidak membantu warga Gaza, membuat hidup mereka lebih baik dan memberi mereka harapan, maka akan terjadi pemberontakan. Ini saya kutip dari detiknews.com. Coba, jadi mereka pun masih menggunakan terminologi bahwa warga Gaza itu pemberontakan, bukan perjuangan, bahwa mereka berjuang mempertahankan diri karena mereka berada di negaranya ya, dan kemudian diserbu oleh pasukan Israel. Dari terminologi yang mereka gunakan saja kita sudah tahu bahwa mereka itu bias ya dalam melihat persoalan antara Palestina dan Israel. Menurut NBC News, diskusi tengah dilakukan terkait relokasi sementara warga Gaza ke beberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia misalnya sedang didiskusikan sebagai salah satu lokasi tujuan. Itu kata pejabat yang disebut secara anonim itu. Namun laporan NBC News menyebutkan bahwa gagasan relokasi ini kontroversi di kalangan warga Palestina dan dunia Arab. Relokasi dinilai sebagai langkah pertama Israel untuk memaksa warga Gaza meninggalkan tanah mereka. Saya kira iya ya, ini kilahnya saja bahwa itu hanya relokasi sementara gitu sambil dilakukan pembangunan di Gaza. Terus apa ada jaminan nanti mereka setelah itu selesai mereka boleh kembali lagi ke Gaza? Ini pasti nggak ada jaminan dan apalagi kalau kemudian misalnya terjadi bahwa banyak di antara yang direlokasi 2 juta orang tuh nggak sedikit loh yang kerasan dan tidak ingin kembali ke Gaza, ya ini pasti akan menjadi keuntungan besar bagi Israel. Ini mesti hati-hatilah sesuatu yang dibungkus seolah-olah baik dan itu kita tahulah selama ini bagaimana posisi Amerika. Tidak hanya ketika Republik yang berkuasa, ketika Demokrat yang berkuasa juga sama saja. Mereka itu adalah sekutu kuat dari Israel dan menganggap bahwa Israel itu apapun harus dilindungi. Media Israel, The Times of Israel juga menyoroti kabar ini dengan judul tim Trump mempertimbangkan relokasi warga Gaza selama rekonstruksi pasca perang. Dan media tersebut melaporkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang dipertimbangkan sebagai tempat relokasi sementara. Pernyataan tim transisi pemerintahan Trump itu menjadi ironi ya, karena dalam nominasi pencalonannya sebagai Menteri Pertahanan, ini namanya Pete Hegseth, itu ternyata waktu ditanya oleh senator dari Partai Demokrat, dia tidak tahu nama Indonesia itu. Pada waktu itu Pate itu sebagai calon Menhan, kandidat Menhan itu kan sedang menjalani sesi uji coba atau semacam ya, kalau di sini fit and proper ya di Senat Amerika dan waktu itu ditanya oleh senator dari Partai Demokrat Tammy Duckworth. Ini senator Duckworth ini bertanya kepada Pate, apakah dia dapat menyebutkan satu nama negara anggota ASEAN dan diminta menjelaskan jenis perjanjian yang dimiliki oleh Amerika Serikat dengan negara-negara tersebut dan berapa banyak negara yang tergabung dalam blok tersebut. Ini kayak pertanyaan cerdas cermat saja ya sebenarnya level anak SMP lah gitu ya. Not qualified to that, you could do acquisition and cross-servicing agreements, which essentially are security agreements. You can't even mention that. You've done none of those. You talked about the Indo-Pacific a little bit, and I'm glad that you mentioned it. Can you name the importance of at least one of the nations in the ASEAN, and what type of agreement we have with at least one of those nations? And how many nations are in ASEAN, by the way? I couldn't tell you the exact amount of nations in that, but I know we have allies in South Korea and Japan and in AUKUS with Australia, trying to work on submarines with them. Mr. Hegseth, none of those countries are in ASEAN. None of those 3 countries that you've mentioned are in ASEAN. I suggest you do a little homework before you prepare for these types of negotiations. Listen. Tadi terlihat sekali ya bahwa Hegseth itu dia menyatakan tidak dapat memberitahu Duckworth jumlah pasti negara ASEAN. Gimana mau jadi Menteri Pertahanan dan kemudian bangun misalnya aliansi atau fakta pertahanan dengan negara-negara di sini ya. Meskipun kita tidak punya fakta semacam itu.
Namun Hexet waktu tadi kan dia menjawab, saya tahu kita memiliki sekutu di Korea Selatan dan Jepang dalam AUKUS, perjanjian antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dengan Australia. Tadi jawaban Hexet tadi kemudian direspon oleh Senator Duckworth itu dengan dengan kocak ya, atau bukan kocak sih, sinikal ini ya. Tidak satu pun dari ketiga negara tersebut tergabung dalam ASEAN, jawab Duckworth. Ini dia senator Demokrat dari Illinois. Saya sarankan Anda untuk belajar lagi tadi kita ya. Kocak dan kacau banget ini ya. Nah, ini ya kalau nggak Trumpnya, nggak calon menterinya, tampak sekali nggak peduli dengan negara lain. Mereka pikir Amerika Serikat itu adalah pusatnya dunia dan negara lain itu nggak penting. Hanya pelengkap, hanya pion di bidak catur yang bisa dipindah-pindahkan sesuka hati mereka. Padahal di antara negara ASEAN itu ada Singapura. Ini yang jadi sekutu dekat dan proksi Amerika Serikat. Jadi parah juga ya kalau ternyata Singapura pun dia tidak tahu. Kemudian jangan lupa juga ada Vietnam. Ini yang pernah membuat Amerika Serikat berdarah-darah dalam perang yang tidak pernah dimenangkannya itu. Masa seorang calon menteri pertahanan nggak tahu itu soal Vietnam? Ini kan sejarah yang saya kira menghantui ini warga Amerika ya, terutama generasi-generasi tahun 60-an. Nah, apakah kemudian soal ini sudah dibicarakan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia? Ternyata Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan belum menerima informasi terkait rencana tersebut. Pemerintah RI tidak pernah mendapat informasi apapun mengenai hal itu. Itu kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Roliansyah Sumirat kepada wartawan. Jadi ini benar-benar kacau ya. Pokoknya Trump ini pokoknya siap-siap saja lah ya. Trump ini sebelum pelantikan juga sudah membuat pernyataan yang tidak kalah kontroversialnya ya. Ini kalau dibandingkan dengan masa jabatan pertamanya yang waktu itu dia kan ingin membangun tembok besar dengan Meksiko itu demi membendung imigran ilegal dari negara tetangganya itu. Sekarang ini Trump ingin mencaplok Kanada, mengambil alih kembali terusan Panama dan juga yang telah diserahkan ke Panama dan juga ingin mengambil alih membeli Greenland. Ini sebuah pulau yang terletak di titik paling utara dunia. Ini di kutub utara dan secara otonom itu dikuasai oleh Denmark. Coba bayangkan kalau Kanada ini kan ini negara tetangga dari Amerika dan juga sekutu Amerika. Mereka saya tahu ini tergabung dalam Five Eyes ya. Ini jaringan mata-mata 5 negara itu ya. Kanada, Amerika, Inggris, kemudian New Zealand dan Australia. Dan jangan lupa ya wilayah Kanada itu secara teritori itu lebih luas loh dibandingkan Amerika. Ya memang nggak terlalu signifikan tapi tetap luas dari Amerika Serikat. Dan Trump itu sudah mengunggah di akun media sosialnya itu peta Kanada yang bergabung dengan Amerika. Kalau terusan Panama ini kan sebenarnya memang yang membangun Amerika sudah diserahkan kepada pemerintahan Panama tapi sekarang mau diambil alih lagi. Dalam konferensi pers yang digelar di Florida pada waktu itu pada tanggal 8 Januari 2025 setelah dia terpilih ya. Setelah dia resmi terpilih tapi belum dilantik, Trump secara terang-terangan bahkan menyatakan dia menolak mengesampingkan penggunaan tindakan militer atau ekonomi untuk mewujudkan akuisisi terusan Panama dan Greenland. Jadi dia kalau perlu invasi militer dong berarti ya. Namun saya dapat mengatakan hal itu, kita membutuhkan mereka untuk keamanan ekonomi, kata Trump. Ini betul-betul orientasinya memang betul-betul American first, dia nggak peduli mau negara lain. Trump lupa ya bahwa kalau Amerika sendiri yang stabil, negara-negara lain di dunia ini tidak stabil, itu juga mengancam Amerika ya. Ini cara pandangnya ini betul-betul narrow, sangat sempit gitu ya, dan inward looking. Nggak tahu ya kalau kita kaya sendiri gitu, tetangganya miskin itu minimal mobil kita dibaret ya, atau kalau enggak ya dirampok atau setidaknya dimaling. Sementara dengan Denmark, dia mengatakan dia akan memberlakukan tarif terhadap Denmark jika negara itu menolak tawarannya untuk membeli Greenland. Dari Greenland itu dalam penilaian Trump itu sangat penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Dan ini nggak main-main loh. Sesaat sebelum Trump melontarkan komentar itu, putra sulungnya Donald Trump itu tiba di Greenland untuk kunjungan pribadi. Ini jangan-jangan mata-matai dulu ya seperti apa ya Greenland seperti itu. Bukan hanya Trump dan calon menhannya yang kontroversial. Kabinet Trump itu juga penuh berisi daftar tokoh-tokoh kontroversial. Calon Menteri Kesehatan Trump, ini Robert F. Kennedy Jr., ini dikenal sebagai tokoh anti vaksin. Dan ini juga rame-rame ditolak oleh dokter dan tenaga kesehatan di Amerika Serikat. Ini lebih dari 15.000 dokter telah menandatangani surat
yang diedarkan oleh Komite Perlindungan Layanan Kesehatan atau di sana dikenal sebagai Komite to Protect Healthcare yang menentang calon Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan pilihan Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr. Kesehatan dan kesejahteraan 336 juta warga Amerika bergantung pada kepemimpinan di Kementerian Kesehatan yang memprioritaskan sains, pengobatan berbasis bukti, dan memperkuat integritas sistem kesehatan publik kita. Ini di Indonesia juga banyak ya tokoh-tokoh yang anti vaksin ini ya. Jadi sebenarnya Robert Kennedy nggak sendirian ya. Di seluruh dunia banyak tokoh-tokoh semacam ini dan mereka juga punya basis argumentasi yang kuat. Pendiri SpaceX dan sekarang itu yang jadi pemilik Twitter namanya X juga ya, sekarang diubah sama Elon Musk ini. Ini yang tokoh juga tidak kalah kontroversialnya itu ditunjuk oleh Trump akan menjadi penasihat efisiensi pemerintahan. Elon ingat ya, ini bolak-balik janji sama Pak Jokowi mau dan Pak Luhut mau investasi di Indonesia, nggak jadi-jadi melulu. Dan ini tidak lama setelah dia mengambil alih Twitter dan itu mengubahnya menjadi X, Elon Musk itu melakukan pemecatan besar-besaran. Di akun media sosialnya dia malah pamer, dia telah memecat hampir 80% karyawan Twitter. Jadi siap-siap ini atas nama efisiensi, Trump melakukan pemecatan besar-besaran pegawai federal atas ya. Kalau negara-negara bagian nggak bisa ya. Ini yang harus yang tunduk pada administrasi Bush kalau soal begini-beginian itu ya pegawai federalnya. Selain Robert Kennedy, Hexet dan Elon Musk, sejumlah tokoh yang akan masuk kabinet Trump terdiri dari tokoh-tokoh yang tidak kalah kontroversialnya. Misalnya nama Matt Gaetz sebagai jaksa agung, ini karena dia adalah pendukung lamanya dan ini posisinya kan untuk di sana di Amerika itu perlu mendapat persetujuan dari Senat. Lucunya Gaetz ini memang tidak disukai oleh anggota Partai Republik karena dia ikut menggulingkan mantan Ketua DPR Kevin McCarthy pada tahun 2023 tahun lalu ya. Gaetz itu juga diduga pernah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, memakai narkoba, menerima hadiah tidak pantas, memberikan hak istimewa dan bantuan ke orang terdekat serta berusaha menghalangi penyelidikan pemerintah atas perilakunya. Ini nggak beda-beda jauh lah sama Trump ya 11-12 ya. Namun kemudian dia mengundurkan diri dari Kongres DPR-nya Amerika Serikat usai ditunjuk memimpin Departemen Kehakiman. Penunjukan ini membuat penyelidikannya berhenti. Nama lain yang juga kontroversial adalah Tulsi Gabbard. Ini sebagai Direktur Intelijen Nasional. Sama seperti Trump, dia ini juga dikenal sebagai pembela Presiden Rusia Vladimir Putin. Punya hubungan dekat lah begitu ya. Penunjukan ini dikecam beberapa anggota Republik karena Gabbard ini dulunya menyuarakan, dia menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat. Jadi dia ini mualaf Republik ya, Partai Republik ya. Dia kemudian meninggalkan Partai Demokrat pada tahun 2022 dan resmi mendukung Trump tahun ini. Sebagai calon pemimpin Badan Intelijen Amerika Serikat, Gabbard diyakini tidak memiliki pengalaman langsung dalam posisi tersebut. Dia juga belum pernah memegang jabatan senior di pemerintahan dan dia sering mengkritik keputusan Badan Intelijen Amerika Serikat dan menganjurkan negara itu tidak terlibat konflik di seluruh dunia. Cocok ini dengan Biden, yang lebih penting pokoknya Amerika first dulu ya, urusan dunia itu urusan yang lain gitu. Misalnya pernah tercatat dia menentang dukungan Amerika Serikat terhadap kelompok oposisi Suriah dan serangan ke Iran. Tapi yang menarik itu Gabbard itu dia dituduh memihak Rusia dalam konflik dengan Ukraina. Jelas beda sekali dengan kebijakan Biden ya yang mendukung penuh Ukraina. Dan ini yang saya kira cukup serius berkaitan dengan Gaza karena dia mendukung perang Israel, mengkritik pendukung Palestina dan dia itu juga menentang keinginan adanya gencatan senjata di Gaza. Tokoh lain, nah ini juga nggak kalah kontroversial. Trump menunjuk CEO industri minyak ini, Chris Wright, untuk menjadi Menteri Energi di Dewan Energi Nasional. Dan sebagai pendukung Trump, Wright ini dikenal bersuara lantang menentang upaya memerangi perubahan iklim dan lebih mendorong penggunaan bahan bakar fosil. Waduh, ini benar-benar hancur benar nih ya. Sementara dunia ingin mengurangi energi fosil, dia malah mendorong itu. Ya namanya karena dia memang seorang industriawan, ya wajar nih kalau dia menentang itu ya jualannya nggak laku ya. Jadi nantinya kalau dia ditunjuk itu resmi bertugas, dia diduga akan segera mengakhiri penghentian sementara persetujuan ekspor gas alam selama pemerintahan Joe Biden. Dan Wright ini juga dikenal sering mengkritik pendekatan iklim oleh kelompok liberal dan sayap kiri. Jadi kalau melihat deretan nama-nama yang akan masuk kabinet Trump, ditambah Trumpnya yang biang kontroversi, maka siap-siap ini akan banyak turbulensi global.
Khusus Indonesia, tentu saja hubungan dengan Amerika Serikat tetap harus menjadi prioritas. Karena bagaimanapun juga Amerika Serikat adalah negara adidaya dan Indonesia kan sampai sekarang masih menggunakan dolar ya sebagai nilai tukarnya dalam hubungan dengan dunia. Dan Amerika juga masih salah satu investor penting ya, menanamkan investasi yang cukup penting di Indonesia walaupun tidak terbanyak, bukan terbesar gitu. Namun kalau kita melihat kebijakan pemerintahan Prabowo, ini terlihat sekali sedikit menjauh dari Amerika Serikat. Itu terlihat dengan keputusannya memilih bergabung dengan BRICS. Ya, ini negara-negara, kelompok negara-negara yang dimotori oleh Cina, Rusia, dan India. Dan secara tradisional kan Cina dan Rusia ini adalah kubu yang bertentangan dengan Amerika Serikat. Pada waktu Trump terpilih menjadi presiden, sebenarnya Presiden Prabowo itu sempat mengucapkan selamat langsung kepada Trump. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, Thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. yes, sir, Very good, the English. all my training is American, sir. That's great. That's indeed. Well, we had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and that's a great honor. So it gives me a very big mandate to Yes, and do things properly. of course we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir, and Somebody was protecting. Somebody was protecting me, I guess. yeah. It's, how are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir, and I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, So sir. respected. You're a very respected person. Sir, And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Bye. Bye. Bye, sir. Bye. Nah, waktu itu cara Prabowo memanggil Trump itu dengan panggilan Sir itu banyak sekali dapat sorotan ini, dan ini dianggap merendahkan diri karena harusnya sebagai sama presiden itu equal gitu. Misalnya bisa memanggil dengan Mr. Presiden gitu. Tadi kan terlihat sekali bahwa Prabowo itu ingin segera menemui Trump ya. Jadi dimanapun Trump dia akan segera terbang untuk menemui Trump gitu. Kendati Prabowo ingin bertemu Trump, namun ketika berkunjung ke Amerika Serikat, Prabowo itu hanya bisa bertemu dengan Presiden Biden. Padahal Biden itu kan akan segera mengakhiri masa jabatannya. Memang seperti itulah Trump, ini figur yang sangat arogan. Tapi ngomong-ngomong di Indonesia, Trump itu punya partner bisnis, yaitu pengusaha Haritanu Sudibyo. Ini kalau nggak salah mereka ini akan membangun kawasan hiburan ya, kayak semacam Disneyland gitu di Lido, di kawasan Sukabumi ya. Dalam unggahan di akun Instagramnya pada tanggal 16 Januari 2025, Haritanu dan keluarga itu bertemu secara pribadi dengan Trump. Ini terlihat ya sangat dekat ini hubungan Trump dengan Haritanu ini. Bukan hanya Haritanu tapi keluarganya ya. Kalau kita lihat ini ya foto-fotonya ini memang kelihatannya hubungan mereka secara personal.
Tapi perlu ada catatan ini ya, pada Pilpres lalu itu kan Haritanu, partainya Perindo itu bergabung dengan PDIP dan P3 mendukung pasangan Presiden Ganjar Mahfud yang berhadapan dengan pasangan Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran. Padahal beberapa waktu yang lalu ketika Jokowi masih menjadi presiden dan bertemu dengan Presiden Jokowi di istana, kan Haritanu menyatakan dia akan mengikuti pilihannya Jokowi. Siapapun calon presiden yang dipilih oleh dan didukung oleh Jokowi itu akan didukung juga oleh Perindo. Pada waktu itu seperti itu, dan kemudian tidak lama Haritanu juga menemui Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara dan menyatakan Perindo akan mendukung Prabowo. Tapi ternyata kemudian Haritanu lebih memilih mendukung Ganjar dan Mahfud. Saya Hersu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.